Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman yang lagi buka video ini. Dalam video kali ini, kita akan sharing sedikit materi tentang penjadwalan FC, FS, NP, SJF, RR, dan PS. Materi kali ini disampaikan oleh Rizky Alamsyah, Ramadan Intan Syifa Nurjana, Della Fitriani Sonia, Wera Uci Lestari, dan Oki Lutfiana. Oke, kita masuk ke materi. Untuk pengertian dari penjadwalan sendiri, jadi penjadwalan merupakan sekumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Dalam penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan yang pertama ada proses yang harus berjalan. Lalu yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu akan berjalan. Kita masuk ke penjadwalan FIFO, first in first out. Jadi penjadwalan FIFO ini merupakan sebuah penjadwalan non preemptive dan penjadwalan tidak berprioritas. Jadi penjadwalan FIFO ini adalah penjadwalan paling sederhana, yaitu di mana yang pertama proses-proses diberikan jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Yang kedua, saat proses mendapat jatah waktu memproses, proses dijalankan sampai selesai. Jadi penjadwalan ini dapat dikatakan adil, yaitu proses yang datang duluan dilayani duluan juga, dan yang datang terakhir dilayani di akhir. Dikatakan tidak adil karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu, dan job-job yang tidak penting dapat membuat job-job penting menunggu. Untuk contoh soal, jika diketahui 5 macam antrian proses, yaitu antrian A, B, C, D, dan E, dengan waktu kedatangan semuanya 0, dan prosesor sedang tidak aktif, atau PP sama dengan 0, maka lama proses berurut-urut antara lain ada yang A 5, B 2, C 6, D 8, dan E 3. Di sini sudah ada bagan untuk nama proses yang tadi dan waktu tibanya ditentukan tadi 0 semua, dan ini tadi lama eksekusinya. Masuk ke rumus untuk menentukan TA di sini. Jadi dari lama eksekusi ini kita masukkan, lalu mulai eksekusi ini adalah waktu tiba dari si proses tadi. Karena proses A ini waktu tibanya adalah 0, maka kita mulai eksekusi pada 0. Lama eksekusi di sini ada 5, maka jangka waktunya dari 0 sampai 5. Lanjut untuk yang B. Yang B waktu tiba di sini 0 dan lama eksekusi di sini 2. Karena tadi mulai eksekusinya sudah sampai 5, maka di pemroses yang kedua yaitu di B di sini mulai eksekusinya kita mulai dari yang 5. Dan lama eksekusi yaitu 2, maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan begitu pun seterusnya untuk C, D, E, dan selanjutnya. Kita ke C di sini. C lama eksekusinya 6. Karena tadi B selesai eksekusinya di 7, maka si C akan memulai eksekusinya di ke 7 juga.
Dan 7 ini ditambah 6 untuk lama eksekusinya, sehingga dapat ditentukan waktu selesai eksekusinya di sini 13. Dan begitu selanjutnya. Untuk mendapatkan nilai sigma TA di sini adalah jumlah dari keseluruhan proses ini kita jumlahkan dari 5, 7, 13, 21, dan 24. Kita dapatkan di sini nilai 70. Itu untuk sigma TA. Dan untuk rata dari TA itu 70 ini dibagi dengan jumlah proses yang ada, karena di sini ada 5, maka 70 dibagi 5. Dan untuk rata TA kita dapatkan di sini 14. Lanjut, terlihat lama tanggap yaitu 14. Nilai ini cukup besar bila dibandingkan lama pemroses masing-masing. Contoh di atas tidak disertai waktu tiba, karena tadi waktu tibanya 0 semua. Dan berikut ini adalah contoh dengan waktu tiba yang berbeda. Nah, di sini di proses A waktu tiba 0 dan lama eksekusi 5. Lalu di proses B waktu tibanya ini ada di ke-1 dan lama eksekusinya 2. C waktu tibanya 2, lama eksekusi 6. D waktu tiba juga 2, eksekusi 8. Nama proses untuk yang proses yang E di sini waktu tiba 5 dan lama eksekusi. Untuk menentukan TA ini, untuk menentukan TA kita dapat cari dengan selesai eksekusi kurangi total waktu tiba. Selesai eksekusi di sini selesai eksekusi dikurangi total waktu tiba. Untuk mencari TA dari A ini, maka 5 dikurangi waktu tiba. Waktu tiba di sini adalah 0. Maka 5 kurangi 0 sama dengan 5. 7 dikurangi karena total waktu tiba, maka karena 7 ini kan B, maka waktu tiba A sampai dengan B ini dijumlahkan. 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi 7 kurangi 1 sama dengan 6. Terus untuk yang C di sini selesai waktu eksekusinya adalah 13. 13 ini dikurangi 0 tambah 1 tambah 2. 13 ini dikurangi 3 dan hasilnya 10. Untuk yang D di sini ada 21. 21 dikurangi dari hasil 0 tambah 1 tambah 2 tambah 2. 21 dikurangi 5. 21 dikurangi 5 sama dengan 16. Dan untuk yang E di sini 24. Selesai eksekusinya dikurangi jumlah waktu tiba. Maka 24 dikurangi jumlah dari 0 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 5. Jadi 24 dikurangi 10 dan hasilnya di sini 14. Untuk sigma TA untuk mencarinya sama seperti tadi dan ratanya juga sama. Lanjut ke cara lain untuk mengerjakan dari proses-proses yang tadi. Contoh soal misal ada 3 proses yaitu P1, P2, P3 yang datang dengan lama waktu kerja CPU atau CPU bus time masing-masing sebagai berikut. Di sini prosesnya, ini bus time-nya. Jika proses datang dengan urutan P1, P2, dan P3 dan dilayani dengan algoritma FIFO, maka dapat digambarkan chart-nya seperti ini. P1 bus time-nya di sini 24, maka kita bikin jarak di sini
0 sampai 24. P2 di sini base time-nya 3, maka 24 tambah 3 berarti 24 sampai 27, dan P3-nya base time-nya 3, maka 27 sampai 30. Dari gencet dapat diambil kesimpulan waktu tunggu untuk P1 adalah 0 milidetik. Waktu tunggu P2 adalah 24 milidetik, waktu tunggu P3 adalah 27 milidetik. Jadi rata-rata waktu tunggu atau average waiting time atau EWT adalah 0 tambah 24 tambah 27 per 3, dan dapat dihasilkan di sini 17 milidetik. Kemudian jika waktu kedatangan proses adalah P3, P2, P1, maka gencatnya adalah seperti ini. Ini kebalikan dari yang atas tadi, dimana P3 ini 3 detik, 3 milidetik, terus P2 nya juga 3 milidetik, jadi dari 3 sampai ke 6, dan P1 nya 24 milidetik, berarti 6 sampai dengan 30. Untuk menentukan turnaround time dengan FIFO berdasarkan contoh di atas. Jadi turnaround time atau waktu penyelesaian P1 adalah 24, P2 27, P3 30. Maka rata-rata turnaround time-nya adalah 24 tambah 27 tambah 30 per 3, hasilnya 27 milidetik. Lanjut ke penjadwalan shortest job first atau SJF. Penjadwalan dengan tipe prioritas tanpa preemptive. Dasar prioritasnya adalah pendeknya proses. Jadi yang diprioritaskan di sini adalah yang prosesnya lebih pendek. Makin pendek prosesnya, makin tinggi prioritasnya. Nah, di sini untuk contoh ada nama prosesnya di sini A, B, C, D, E, dan waktu tibanya di sini 0 semua. Untuk lama eksekusinya di sini ada 10. Untuk A, B-nya 5, C-nya 7, D-nya 1, dan E-nya 3. Dan untuk lama eksekusi di sini diurutkan dengan yang lebih pendek. Untuk mulai eksekusi dan selesai eksekusi masih sama dengan yang proses-proses sebelumnya, dan TA-nya juga. Maka lanjut aja kita ke SJF dengan waktu tiba yang berbeda. Untuk contoh di sini ada nama prosesnya B, C, D, E. Waktu tibanya A 0, B2, C5, D7, E9. Dan lama eksekusinya A1, B5, C3, D10, dan E7. Karena di sini yang diprioritaskan adalah yang lebih pendek waktu eksekusinya, maka nama prosesnya di sini tidak urut lagi A, B, C, D, E, melainkan di sini ada A, C, B, E, D, karena di sini A waktu untuk lama eksekusinya dia 1, C 3, B 5, E 7, dan D di sini 10. Untuk mencari TA juga masih sama caranya kayak tadi. Untuk mencari sigma TA juga masih sama, ini TA-nya dijumlahkan semua dibagi 5. Lanjut kita ke penjadwalan PS atau priority scheduling. Jadi priority scheduling ini adalah penjadwalan
dari tiap proses yang diberi prioritas, dan proses berprioritas tertinggi running mendapat jatah waktu pemproses. Dengan mekanisme ini, proses-proses dapat bersaing untuk mendapatkan jatah waktu untuk proses. Lanjut kita ke penjadwalan RR atau round robin. Jadi penjadwalan ini adalah penjadwalan murni preemptif. Mekanismenya adalah semua proses dianggap penting dan diberi jumlah waktu pemproses yang disebut kuanta atau kuantum, atau time slice, di mana proses itu berjalan. Ketentuan algoritma round robin adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kuanta habis dan belum selesai, maka pemproses dialihkan ke proses yang lain. Yang kedua, jika kuanta belum habis, tapi proses telah selesai, maka pemproses dialihkan ke proses yang lain. Oke, demikian yang bisa kita sharing untuk materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih.